Salam, perkenalkan nama saya Pendeta Peter Paju. Saya lahir di keluarga yang sangat sederhana, tepatnya di Kampung Manggaluwa, Desa Pongleko, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, NTT. Pengalaman saya yang tidak pernah saya lupakan adalah tentang hubungan saya dengan ayah saya. Sejak kecil saya tidak menemukan bagaimana hubungan tentang bapak anak yang benar atau yang baik. Saya menyaksikan sendiri perlakuan ayah saya terhadap mama saya. Bagaimana tindakan kekerasan secara fisik terhadap mama saya, sehingga suatu ketika entah ada persoalan apa, kami anak-anak juga pun tidak tahu. Kakak saya dengan saya menyaksikan sendiri bagaimana ayah saya melakukan kekerasan dengan mencoba memarangi mama saya. Itu dia pakai parang, dan waktu dia mau lakukan tindakan seperti itu, mama saya tunduk, akhirnya yang kena itu kepalanya. Dan dari kepala mama saya itu keluar darah yang begitu banyak, dan itu menimbulkan bekas luka fisiknya mama saya. Dan ternyata itu bukan cuman mama saya yang mengalami masalah, tapi saya secara mental pun, secara kejiwaan saya mengalami luka yang amat dalam. Saya masih ingat waktu masa kecil saya, bagaimana ayah saya memperlakukan yang sangat membekas di hati saya. Dia betul-betul melakukan tindakan yang telah melukai hati saya, sehingga jiwa saya itu terganggu. Bahkan pernah saya diikat seperti anjing di sawah, pernah tenggelamkan saya di rawa-rawa. Dan ada banyak perlakuan-perlakuan yang menurut saya tidak layak dilakukan terhadap saya pada saat itu. Dan dampaknya saya sulit untuk menyebut Tuhan itu Bapa. Ketika orang berdoa menyapa Bapa di surga, bagi saya berpikir waktu sejak kecil, kenapa Tuhan itu disebut Bapa? Apakah memang Bapa itu seperti ayah saya, seperti Bapa saya, kejam? Apakah Tuhan itu juga suka pukul orang? Nah, itu yang terbangun dalam pemikiran saya waktu masa kecil. Sehingga bagi saya menyebut Tuhan itu Bapa itu berat sekali. Bagi saya sulit kalau menyapa Tuhan itu Bapa. Dan itu berkelanjutan sampai saya besar. Sejak saya tamat SD, saya pindah ke Makassar. Setelah saya tamat SMA, lalu saya pindah ke Bandung. Saya ikut seorang dokter, namanya Dokter Adi, dan saya tinggal di sana. Singkat cerita, saya aktif di gereja. Tapi satu kali malam hari saya merenungkan dan mengalami ketakutan yang amat sangat. Lalu timbul dalam hati saya, kalau saya mati kira-kira kemana ya? Dan saya sangat ragu pada saat itu. Ketakutan yang amat sangat mencengkam saya, sehingga saya tidak tahu jawabannya. Saya ketemu dengan teman saya, dan waktu saya bertemu dengan dia itu, dia kedatangan kakaknya dari Medan. Terus kami kenalan, kami cerita, dan karena saya sering ke sana, lalu dia mengajak saya untuk ikut kebaktian. Dia bilang begini, ayo ikut KKR yuk. Lah saya nggak tahu apa itu KKR. Ya udah, karena namanya pergi sembahyang, pergi doa, ya saya pergi ke sana. Tapi waktu itu saya belum punya hubungan baik menyapa Tuhan itu Bapa. Setelah ikut KKR itu, ya biasa, ada nyanyi-nyanyi, pokoknya full musik. Lalu singkat cerita, hamba Tuhan itu menyuruh orang-orang untuk maju ke depan
dan untuk didoakan. Lalu waktu itu saya berpikir maju nggak ya. Terus si kakak perempuan yang antar saya ini, dia suruh saya untuk maju. Ya karena saya sungkan sama dia, maksudnya saya menghargai dia, saya majulah. Nah pas saya maju di depan itu, orang-orang samping saya itu tumbang semua. Lalu saya didoakan, saya juga tumbang, padahal tidak disentuh apa-apa. Terus waktu saya tumbang itu, saya tiba-tiba berteriak, "Tidak!" Dan hamba Tuhan itu berdoa, dia bilang begini, "Ampuni." Saya bilang, "Tidak." Lalu waktu dia menyebut, "Ampuni bapakmu." Oh, saya tambah berteriak. Saya bilang, "Tidak." Dan waktu itu dia bilang, "Kalau kamu tidak ampuni, maka Tuhan tidak akan mengampuni kamu." Dan entah bagaimana, tiba-tiba saya rebah. Lalu waktu saya sadar, lalu saya dituntun. Dan saya doa, dan dia bilang, "Ikutin doa saya." Dia bilang, "Tuhan Yesus, Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Ampuni saya, dan ampuni orang-orang yang telah mengecewakan saya dan yang telah menyakiti saya." Lalu dia bilang, "Ampuni bapak saya." Waktu dia ngomong tentang bapak saya itu lama sekali, setengah mati bagi saya. Tapi saya dengan berani saya katakan, "Tuhan ampuni bapak saya." Setelah saya lepaskan pengampun ke bapak saya itu, saya lega sekali. Saya betul-betul mengalami sukacita yang luar biasa. Sehingga waktu saya pulang itu saya senang sekali. Dan berjalan dengan waktu, saya sudah mulai baca Alkitab, mulai berdoa. Dan saya sudah mulai panggil Tuhan itu Bapa. Puncaknya itu setelah saya mau baptis. Dan waktu saya dibaptis itu, begitu keluar dari air, saya melihat seorang sosok pribadi itu, seorang bapak tua, dia pegang tongkat, terus ada tangga-tangga kayak awan gitu. Saya lihat, dan dia tersenyum, dan saya sukacita sekali. Dan sejak saat itu saya sudah mulai terbiasa dengan doa Bapa di surga. Jadi sejak peristiwa itu saya betul-betul dipulihkan, ya. Padahal dulu saya punya cita-cita bahwa saya pulang dari Bandung nanti saya akan bunuh bapak saya. Kalau dulu dia mau menghabisi mama saya, maka sayalah yang harus menghabiskan dia. Dan keinginan itu mulai hilang. Keinginan itu hilang sama sekali. Dan setelah saya singkat cerita melayani, dan saya sekolah Alkitab, saya pelayanan, dan saya pulang ke Manggarai, ke Flores, saya cerita dengan ayah saya sebelum beliau meninggal. Saya sampaikan sama beliau bahwa saya ceritakan apa adanya, bahwa dulu saya ingin mau membunuh papa. Dia kaget, "Loh kenapa?" Dan saya ceritakan semuanya. Tapi saya bilang begini, saya sudah dipulihkan. Keinginan itu sudah hilang. Dan saya mengasihi papa. Saya telah dipulihkan. Hubungan saya dengan papa, hubungan saya dengan Tuhan telah dipulihkan. Dan saya bisa menyapa Tuhan itu Bapa di surga. Dan sampai sekarang ini saya paling senang kalau doa itu panggil Bapakku yang di surga. Saya rasa hubungan itu begitu dekat. Dan saya telah diangkat jadi anak, saya diangkat telah jadi ahli waris. Dan hubungan dengan Bapak jasmani pun saya sebelum dia meninggal sudah pulih. Dan dia ceritakan juga tentang hidup dia. Saya baru menyadari ternyata papa saya mengalami hal yang sangat tidak enak dalam hidupnya. Dia diperlakukan tidak adil, dia diperlakukan semena-mena, sehingga itu berdampak kepada kami. Ya, akumulasinya dia tumpahkan semua kekesalan, kekecewaan terhadap kami. Karena dia dulu juga diperlakukan dengan tidak baik. Dia diperlakukan dengan tidak adil. Nah, pengalaman ini merupakan pengalaman pribadi saya, bagaimana Tuhan memulihkan saya. Hubungan saya dengan Bapa jasmani saya dipulihkan, hubungan saya dengan Tuhan juga pun dipulihkan. Dan pemulihan itu betul-betul menjadi pengalaman yang berharga buat saya. Dan saya berharap setiap orang yang menyaksikan video ini, hubungannya dengan Tuhan pun dipulihkan, hubungan dengan ayah jasmani pun dipulihkan. Kalau itu Tuhan kerjakan atas saya, kalau Tuhan bisa pulihkan saya, maka saya punya keyakinan
Tuhan bisa memulihkan saudara. Tuhan memulihkan hubunganmu. Buka hati untuk Tuhan, biar Dia bekerja. Lepaskan pengampunan, jangan menyimpan kebencian. Pasti Tuhan akan pulihkan. Sebagaimana Tuhan memulihkan saya percaya saudara juga pun pasti dipulihkan Tuhan. Dan saya sekarang ini benar-benar mengalami pemulihan. Karena Tuhan telah memulihkan saya, maka Dia pun bisa memulihkan saudara semua. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.